Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition, di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara satu dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hadiah utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas. Untuk menjaga kesehatan penyelenggara dan peserta, format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final, di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Kita sekarang berada di babak 40 besar, di mana ada 40 peserta yang terbagi dalam 10 grup secara acak. Episode kali ini episode terakhir untuk grup 40 besar ya. Ini adalah grup J, isinya 4 peserta. Anissa harus eliminasi 2 dan akan memanggil 4 untuk akhirnya masuk ke putaran berikutnya 24 besar. Anissa siap untuk grup terakhir? Siap banget, aku gak sabar terhibur. Karena abis ini di grup berikutnya kita udah pakai Zoom call. Oke. Ya, online. Ini adalah terakhir kali kamu nonton videonya saja. Sebelum kita mulai kompetisinya, gue mau kasih tips bikin Anissa ketawa. Salah satu tipsnya adalah melakukan riset, karena selera komedi Anissa ini cukup unik dan tidak begitu universal. Selain untuk ikut kompetisi, menurut gue, metode riset juga bisa terpakai dalam karir profesional biar menghasilkan produk yang menarik. Ada banyak informasi di luar sana yang membantu kita untuk lebih paham banyak hal. Namun sayangnya, biasanya kita terbatas pada informasi yang tersedia dalam bahasa asing. Kalau kita udah ngerti bahasa asing, kita jadi bebas. Bisa mengeksplor banyak informasi yang lebih luas dan tidak terbatas. Belajar bahasa asing bisa semudah belajar sendiri di YouTube, atau sekarang bisa jauh lebih mudah lagi dengan Cakap, platform edukasi khusus bahasa asing. Cakap menyediakan fitur platform upskilling pertama di Indonesia, sehingga murid bisa langsung berinteraksi sama guru dan bisa dapat feedback atau koreksi langsung yang bikin bahasa asing nggak ngebosenin. Di Cakap belajar bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Korea dengan tutor profesional dari lokal maupun internasional secara 2 arah, bikin makin percaya diri dan nggak sabar buat praktek langsung. Tersedia juga bahasa Indonesia khusus untuk foreigner. Metode belajarnya juga beragam, mulai dari Cakap private, interaktif one-on-one dengan teacher, Cakap semi-private, live interaktif dengan 3-5 orang dalam kelas, dan Cakap chat yang baru tersedia bahasa Inggris. Nah, selain bahasa asing, melakukan riset atau pekerjaan apapun juga pastinya butuh kemampuan profesional lain. Di Cakap juga ada kelas pelatihan bareng para experts dari berbagai bidang. Belajar di Cakap nggak perlu takut nggak punya waktu karena jadwalnya fleksibel banget. Gua sangat merekomendasikan Cakap untuk yang mau belajar bahasa asing atau memperdalam keahlian profesional. Semuanya bisa banget disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Layanan Cakap cocok buat kamu yang ingin meningkatkan karir, sekolah ke luar negeri, hingga untuk anak-anak ngerjain tugas rumah tentang bahasa. Sedangkan untuk kamu pemilik usaha atau HRD, bisa juga memberikan akses training ke karyawan melalui Cakap Bisnis. Karena pembelajaran yang tersedia tidak hanya bahasa, tapi juga vokasi seperti marketing, finance, dan desain. Langsung download Cakap sekarang di App Store, Play Store, atau kunjungi website resminya di cakap.com. Siapa cakap, dia dapat. Kita langsung aja mulai. Peserta pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mama Anissa, nama aku Alea. Aku kalau menang di lomba ini nggak mau 100 juta. Aku maunya saham. Maaf ya Mbak Anissa, tadi itu gua ngeprank. Masalahnya ibu gua tuh percaya waktu gua bilang gua ini Anissa Aziza. Aneh banget dah. Ya, nama gua Abadi. Dan gua mau curhat aja sama Mbak Anissa. Jujur gua ini jomblo. Masalahnya setiap gua nembak cewek, gua itu selalu ditolak. Dan alasan cewek nolak gua itu buat gua klise banget lah. Kata mereka, kamu terlalu baik buat aku. Ya Allah. Sekarang secara logika ya, tampang kayak gua baik dari mana gitu. Gua ke kantor polisi, bikin surat kelakuan baik, sampai sana polisinya malah bilang nyerahin diri mas. Ya sedih Mbak Anissa, sedih beneran. Tapi jujur berkat sosial media, gue itu seneng banget dan pernah punya pacar. Ya walaupun LDR-an gitulah. Awalnya gue pikir pacar gue nih tinggal di daerah-daerah Jabodetabek. Ternyata pacar gue tinggalnya jauh banget. Pacar gue tinggal di Medan perang.
Ya pacar gue tentara shinobi. Orang lain putus gara-gara ditinggalin nikah, ditinggal selingkuh. Gua putus gara-gara pacar gua dirasenggan. Dan gara-gara gue susah punya pacar ya. Bokap gua itu sampai ngejodoh-jodohin gua sama teman anaknya gitu. Ya awalnya tuh cewek mau dijodohin sama gua karena belum ketemu, belum ngeliat. Begitu ketemu, ceweknya langsung teriak dan nolak sambil bilang, aku nggak mau nikah goib. Gue dikira siluman mimpi kali ya. Sedih beneran. Tapi ya jujur gue salut sama Bang Radit. Mbak Nisa juga harus bangga sama Bang Radit. Soalnya ya Bang Radit itu selain pecinta binatang, Bang Radit itu juga pecinta orang-orang jelek. Kayak contohnya Bang Radit itu mempekerjakan Pandu Winoto, Rais. Ya bisa kali Bang next time-nya ajak gua. Tenang aja, muka gua udah disensor kok. Nggak bakal kena dolar kuning, paling gigi kuning. Dan gua ikut lomba ini sebenarnya nggak muluk-muluk lah. Nggak apa-apa nggak dapet juara, nggak dapet 100 juta. Yang penting gue bisa dapet jodoh. Ya kali aja jodoh gue ada di followernya Bang Radit gitu kan. Nggak apa-apa lah beneran. Tapi ngomong-ngomong Bang Radit itu kayak pemerintah ya. Bener-bener ngelindungin orang jelek gitu. Sama kayak pemerintah. Kalau di pemerintah tuh ada namanya undang-undang body shaming. Ya gue sebagai orang jelek dengan adanya undang-undang body shaming ngerasa bersyukur gitu. Udah serasa dilindungi negara lah. Ya udah setingkat lah sama Komodo gitu ya. Makanya sekarang gue kalau kenalan sama orang tuh beda. Kenalin gue 7 keajaiban dunia. Gue Abadi. Sekian, terima kasih. Memang ya, Alia emang beda setelah kesambar geledek ya kalau kita. Oke Anissa, gimana menurut kamu Alia tadi? Lucu banget sih. Oh, lucu ya? Lucu. 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 Oke. Kenapa? Karena dari ntar body shaming. Penampilannya lucu. Oh kan gak body shaming kan? Ya, tapi unik kan berarti kan? Unik. Oh iya. Karena dia kan kunci rambutnya. Iya. Gitu. Lo ketawa sih? Rais dibilang jelek loh sama dia. Iya. Koleksi orang Padahal jelek. Rais. Rais tuh ganteng. Aku pernah lihat foto dia pas SMP. Pas SMP. Beneran. Mau lihat dong. Kita tampilin fotonya dia nih. Fotonya Rais, foto SMP. Bener. Mau lihat dong. Nanti kamu lihat pas udah tayang. Oke. Ganteng banget, ganteng. Gak tahu itu dia atau guru olahraganya ya. Pokoknya ganteng ya. Oke, yuk kita langsung lanjut aja peserta yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.A. Braja Musti. Musti ngapain ya? Oh, nggak tahu. Pada hari ini A.A. diundang oleh Bang Radit untuk bikin ketawa istri. Pertanyaan dari A.A. Kenapa membuat ketawa istri mengundang orang lain? Hah? Dari situ A.A. berpikir, oh, ternyata kaya belum tentu bisa membuat istri bahagia. Apalagi yang miskin seperti A.A. Makanya A.A. ikut. Tolong kalau lucu dilolosin. Kalau lucu doang nggak lolos, istri Bang Radit tertawa, istri A.A. di rumah bersedih. Tapi A.A. yakin bahwa hadiah hari ini itu bukan dari uang Bang Radit, tapi dari sponsorship. Karena sesuai dengan namanya Radit, Rada Medit. Pada hari ini A.A. hanya ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah nasihat, wabil khusus buat kakak Anissa Azizah dan wabil umum buat antum-antum yang tidak berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan. Di bulan puasa ini kita harus happy. Karena bagaimana kita tidak happy? Pahala berlimpah, ampunan dilipat gandakan. Pahala itu saking penuhnya, saking berlipat-lipat sampai tumpah-tumpah beleberan.
Betul dong. Tapi juga untuk teman-teman yang sedang berpuasa, jangan juga kita lapar mata. Ketika ingin membuka puasa, membeli takjil, semua dibeli. Lontong dibeli, gorengan dibeli, tahu Sumedang sampai Sumedang-Sumedangnya dibeli. Apalagi kemarin melihat maghrib ada driver ojol membawa ring basket. Orang mana yang kepikiran buka puasa pakai ring basket? Apun bingung, sampai sekarang masih bertanya-tanya kepada Rais pun tidak dijawab. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir, tebak-tebakan untuk Kakak Anissa. Kakak Anissa pernah bermain kelereng? Pernahkah bermain gundu? Pertanyaannya, kenapa kita kalau bermain gundu itu nyentilnya harus sendiri? Kenapa? Iya, ini direkam. Karena kalau bermain gundu tapi sentilnya berdua, namanya bukan main gundu, tapi bermain ganda. Terima kasih. Gimana sayang menurut kamu? Aku terhibur banget Si Yuda. sih. Gue udah lama nggak lihat Yuda loh. Ternyata begini dia. Dia kayak gini di mana aja, di IG apa ngapain? Oh ya, dia cara stand up Indo ya. Dulu kan nggak gini dia. Sekarang gimmicknya gini. Astaga. Lucu. Dulu dia stand up biasa tuh. Ya aku udah lama tau Yuda. Cuman aku kaget banget ternyata begini sekarang. Lucu banget tapi gestur-gesturnya dan karakternya Iya. unik. Timingnya juga pas ya. Iya. Baru dia ngomong lagi, terus Iya. pelan lagi. Bagus. Oke nih. bagus. Ini lucu banget. Kak, jadi kamu suka? Suka. Oke, kita langsung lanjut ke peserta yang ketiga. Halo, kali ini gue berkesempatan untuk bikin ketawa seorang istri dari Raditya Dika. Maka dari itu langsung aja, ini dia Anissa Aziza. Mari Mbak, sini, yuk kita masuk ke dalam. Halo Mbak Anissa. Halo, apa kabar? Baik. Udah siap buat dihibur? Siap. Oke, kalau gitu Mbak silakan menikmati tempat yang sudah disediakan di sana. Oke. Hai Mbak Nisa, perkenalkan saya Pak Mamu, biasa lebih dikenal sebagai PNS Korut. Saya ini seorang guru Mbak, lulusan pendidikan fisika. Alhamdulillah sekarang saya jadi guru piket. Kenapa nama panggilan saya Pak Mamu? Karena nama saya ini paling susah Mbak buat diulang. Apalagi sama orang yang baru pertama kali dengar. Nama asli saya Atmamu Robayat. Coba Mbak bisa diulang? Atmamu Robayat. Nggak masalah Mbak. Mbak bukan satu-satunya orang yang nggak bisa mengulang nama saya ketika pertama kali kenalan. Nih, pernah saya waktu itu kenalan sama orang kan. Siapa Mas namanya? Atmamu. Hah? Atmumu? Mamu. Oh, Mahmud. Atmamu, A-T-M-A-M-U. Salah mulu gitu loh. Bahkan nih ya Mbak ya, saya tuh pernah bisikin nama saya di kupingnya Mbak Google. Tahu ya Mbak ya? Google Voice. Pernah saya ini bisikin gitu kan, saya sebut Atmamu. Tududit. Hot Mama. Kenapa jadi Hot Mama ya kan? Saya coba nama lengkap saya. Atmamu Robayat. Tududit. ATM di Surabaya. Jauh bener ATM di Surabaya. Nah waktu itu istri saya dengar tuh. Habis itu ngomong, kecepetan kali itu mau ngomongnya. Oke, saya lambatin. Atmamu Robayat. Tududit. ATM umroh bayat. Masih salah juga ya Allah. Bayatnya bener nih Mbak nih. Tema ATM umroh emang ada. Penasaran saya cari ketik di Google. ATM umroh bayat. Keluar. Mungkin yang Anda maksud Atmamu Robayat. Itu yang dari awal dibilang ya. Ya Allah. Ini ngomong sama Google kayak ngomong sama setan budak jadinya. Jadi Mbak, nih walaupun saya guru piket, tapi saya tuh paling seneng sama yang namanya bahasa Arab. Saya kalau disuruh terjemahin bahasa Arab tuh jago gitu. Kayak misalkan contoh nih ya, namanya Mbak Anissa Aziza. Itu dari bahasa Arab kan Mbak? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah wanita yang kuat. Kalau dalam bahasa Inggris, berarti
Wonder Woman. Nah, kalau bahasa Israel, Gal Gadot. Terima kasih, saya PNS Korut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Gimana nih Anissa? PNS Korea Utara katanya. Lucu. Serius banget ya lucunya ya. Beneran nggak? Hah? Beneran? Beneran, seru. Gitu? Oke lah untuk menghibur aku. Oh, jadi dari lucu jadi oke lah. Kan susah. Ya udah. Kalau buat Anissa semua lucu kayaknya ya? Iya, tapi ini tahu menurut aku materinya juga cukup rapi. Cuma itu aku masih agak penasaran aja sih sama penampilan Bapak Atmamu tadi sebenarnya. Penasaran maksudnya? Iya. Bisa apa lagi gitu? Oh, oke. Bahasa Arabnya bagus tapi keren. Oke, kita akan lanjut ke peserta yang terakhir dari seluruh kompetisi kita. 40 besar ini, penutupnya di dia nih. Mari kita langsung nonton aja. Halo Mbak Nisa, perkenalkan nama saya Putra. Saya tuh dari dulu terbilang anak yang pintar ya Mbak waktu di kelas. Saya tuh nggak pernah nggak 5 besar. Saya selalu ranking 5 besar. Tapi setelah masa SMA, masa kuliah, setelah tahu dunia luar, saya malah jarang masuk 5 besar lagi Mbak. Saya sekarang seringnya malah masuk ke rentalan PS ya Mbak. Jam saya di PS itu lebih banyak ketimbang jam saya mengikuti pelajaran kimia. Dan dulu waktu saya kecil itu saya kutu buku. Sekarang saya kutu analog stick ya Mbak. Dan waktu zamannya ranking-ranking, saya tuh kalau di kelas itu duduknya paling depan. Sekarang tetap sama, paling depan. Tapi paling depan di antrian rentalan PS ya Mbak. Dan saya itu memang anak yang pintar Mbak dulu. Bahkan waktu playgroup, saya sudah dijadikan asisten guru Mbak. Ketika itu guru saya nggak bisa masuk, nelpon saya. Halo Putra, hari ini ibu nggak bisa masuk ya. Tolong teman-teman kamu diajari mewarnai sama menulis. Oke siap bu, nanti slip gaji hari ini buat kamu ya. Nah, itu waktu zaman kecilnya saya. Tapi sekarang ini saya sudah menjadi orang yang peluntang pelantung Mbak. Nggak seperti dulu, akademiknya jos. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Makanya sekarang sebagai anak yang tertua, saya harus bisa mengubah ekonomi keluarga. Makanya saya sering lihat YouTube-nya Mas Radit yang bahas tentang finansial, bahas tujuan keuangan bersama narasumber. Dan saya juga ingin kayak Mas Radit sudah nyiapin dana darurat untuk masa depan. Dan saya juga ingin pensiun dini di umur 30-an, di umur 40. Tapi kalau kerjaan saya cuma gini-gini doang, nggak tahu arah tujuan hidup, di umur 40 saya nggak pensiun dini Mbak. Tapi malah yang ada saya bisa stroke dini. Terima kasih, saya Putra. Oke, itu dia peserta terakhir kita. Sudah 40 orang, kita bagi ke dalam 10 grup dan akhirnya berakhir di Putra tadi. Kamu gimana lihatnya? Cukup terhibur dan aku jadi kayak teman curhat. Oh, lagi-lagi jadi teman curhat ya? Iya. Ada solusi buat tadi curhatnya dia? Semuanya bener sih. Kayak ngikutin cara kamu, tapi ya ternyata ada kepentingan. Iya, gitu. tapi ya kadang kan yang penting kita punya mindsetnya dulu ya. Iya, sebelum keren akhirnya deh. kita bisa berusaha untuk dapat yang lebih baik Benar. gitu ya. Kenapa jadi curhat juga ya? Kenapa gua nanggepin juga curhatannya dia? Kita udah lihat 4 peserta dari grup J. Sekarang saatnya Anissa nentuin 2 orang untuk dieliminasi. Terus dapat topi alumni ini. Silakan 2 orang. Yang pertama, mohon maaf untuk Bapak Atmamu, dan yang kedua mohon maaf juga untuk Mas Putra. Padahal dia habis curhat nih. Ya gimana dong? Oke, 2 orang tadi sudah ditentukan oleh Anissa. Tadi ada Atmamu sama ada Putra. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini hadiah hiburannya, yaitu topi dari kami. Dan ini dia nih. Kita berikutnya akan masuk ke babak 24 besar. Loh, tapi kan 10 grup yang main ini, kita ngeluarin 2. Berarti kita masih kurang 4 orang lagi. Jadi Anissa, silakan kasih kesempatan kedua, atau kalau teknik stand up itu namanya callback ya. Manggil kembali punchline-nya di depan.
Oke, Anissa sudah memilih 4 nama yang akan dibangkitkan kembali setelah dieliminasi untuk masuk ke babak berikutnya, yaitu 24 besar menggunakan Zoom. Nanti kita akan ketemu mereka online. Siapa 4 orang yang akan bergabung bersama 20 orang yang telah lolos terlebih dahulu? Nama yang pertama. Nama yang pertama dari kelompok A. Iya. Apa, Lenong? Kan biar tegang. Tapi kenapa jadi ngedrum? Oke. Dari kelompok A, selamat untuk Mas Moa. Oke, Pak Moa, selamat. Itu yang pakai ini ya? Jaket. Jaket, ya. Ya, ojek online. Oke, lanjut. Yang kedua ada dari kelompok C. Kayak wayang. Kenapa kayak wayang sih? Kamu nggak tegang ya? Tegang sih, cuma jadi enggak. Gara-gara diketuk. Apa? Aduh, selamat untuk Mas Sandi. Sandi, congrats Sandi. Lalu? Selamat juga untuk kelompok E, yaitu Mas Zihung. Ziung. Zihung. Jiung ya, Jiung. Selamat untuk Jiung. Dan yang terakhir? Yang terakhir ada dari kelompok I, yaitu Mas Diki. Diki, selamat dari kelompok I. Jadi sudah komplit 24 orang yang akan bergabung di babak 24 besar. Dan kalau tadi itu cuma nonton videonya, di 24 besar mereka akan tampil live langsung, masih secara online untuk menghibur Anissa. Kita dari 24 besar kita akan pilih menjadi 16 besar. Sampai akhirnya ketemu 4 orang yang akan ketemu langsung sama Anissa untuk bikin Anissa ketawa, memperebutkan juara 1 100 juta rupiah. 24 peserta ini kita akan acak kembali menjadi 8 grup yang berbeda. Dan masing-masing dari mereka akan dieliminasi satu untuk ke babak berikutnya. Siapa kira-kira yang bakal selangkah lebih dekat untuk bawa pulang uang tunai 100 juta rupiah? Kita ketemu lagi di babak 24 besar besok. Dadah.